saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam doa pagi hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 4. Ibrani pasal 4. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam berkatku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam nats yang kita baca hari ini dijelaskan di ayat 6 bahwa jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Nah, ini mengacu pada pasal 3, bahwa di pasal 3 diberikan gambaran Israel yang tidak masuk pada tanah perjanjian, masuk ke Kanaan, tetapi di situ ada juga orang-orang yang mendukakan Tuhan. Di situ ada orang-orang yang ternyata disampaikan bahwa mereka tidak taat dan mereka membangkitkan amarah Allah gitu. Dan sehingga mereka sebenarnya telah ditolak oleh Tuhan, bahwa mereka telah disumpahi oleh Tuhan karena ketidaktaatan mereka, sehingga mereka tidak akan masuk ke tempat perhentiannya. Ya, di pasal 4 ini dijelaskan lagi, ditekankan kembali bahwa ada dua kategori gitu.
Yang pertama adalah orang yang tidak masuk ke dalam tempat perhentiannya, dan ada orang yang akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang tidak masuk dalam tempat perhentiannya ini ternyata dijelaskan juga di ayat 2 itu, bahwa karena mereka tidak beriman akan kabar kesukaan yang mereka dengar. Di ayat 2 disampaikan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Nah, ini dijelaskan bahwa firman pemberitaan itu tidak berguna. Apa maksudnya tidak berguna itu? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ini sehingga mereka tidak masuk dalam tempat perhentian Allah. Yang kedua, dijelaskan karena ketidaktaatan mereka. Di ayat 6 tadi, bahwa ditekankan dengan kalimat jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ya, di ayat 6 ini diperjelas bahwa mereka tidak masuk ke tempat perhentiannya karena ketidaktaatan mereka. Nah, tapi ada kategori yang kedua, ini adalah orang yang akan masuk ke dalam tempat perhentiannya di ayat 6. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, tempat perhentiannya ini apa? Bukankah mereka sudah beriman kepada Tuhan, kepada Allah? Tetapi di sini dijelaskan tempat perhentian itu adalah hari ke-7 bagi umat Allah. Nah, ini di ayat 9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ya. Ini juga disampaikan bahwa tempat perhentian ini, yaitu hari ke-7 bagi umat Allah, itu adalah tempat berhenti dari segala pekerjaan. Nah, ini sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya pada hari yang ke-7. Di ayat 10 itu dijelaskan, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Nah, ini sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Dan tempat perhentian ini adalah suatu masa yang akan datang. Ini kita lihat di ayat 7 sampai 10 itu, di mana dibuktikan bahwa Allah masih menetapkan hari ini, ya. Diperjelas dengan hari ini ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud. Daud ini bisa kita lihat, bisa kita bandingkan dalam Mazmur 95 ayat 7 sampai 8. Nah, jika hari perhentian itu adalah ketika Israel dibawa oleh Yosua masuk ke tanah Kanaan, berarti di situ tidak akan ada lagi Allah yang berfirman melalui perantaraan Daud dengan menyebutkan menetapkan hari ini, yang dicatat, yang ditulis dalam ayat 7. Di sini dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah, ini memberikan bukti bahwa tempat perhentian itu adalah masa yang akan datang, bukan masa ketika Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan yang kedua, tempat perhentian adalah masa yang masih akan datang ini dibuktikan bahwa Allah masih berkata-kata tentang suatu hari lain tatkala Yosua telah membawa mereka masuk ke Kanaan. Ini ayat 8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain.
Nah, ini berarti tempat perhentian ini berbicara tentang suatu masa, suatu tempat yang akan datang, di mana orang-orang akan berhenti dari pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya pada hari yang ketujuh. Nah, ini adalah tempat perhentian yang dimaksud, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kepada Allah. Nah, untuk itu di sini diberikan suatu peringatan bagi orang-orang yang akan masuk ke dalam tempat perhentian itu supaya tetap waspada. Nah, tadi di ayat 1, sebab itu baiklah kita waspada. Nah, ini mengapa kita waspada? Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang ketinggalan. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang ketinggalan. Sekalipun janji masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Nah, walaupun masih dalam janji untuk masuk ke dalam perhentiannya ini masih berlaku, sama seperti bangsa Israel, sebenarnya mereka ada dalam janji, tetapi dalam perjalanannya karena ketidaktaatan mereka, maka mereka tidak masuk ke dalam perhentian Tuhan, tidak masuk ke dalam Kanaan. Nah, untuk itu diperintahkan, diingatkan supaya tetaplah waspada. Yang kedua, tetaplah waspada. Mengapa? Karena kita diharapkan tetap berusaha untuk masuk ke dalam perhentian, yaitu suatu masa yang akan datang itu. Suatu masa di mana kita berhenti dari semua pekerjaan, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya pada hari yang ketujuh. Supaya jangan kita jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Nah, ini di ayat 11 tadi disampaikan bahwa karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, dalam berusaha ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini jelas sekali mengapa kita harus tetap berusaha, karena di hadapan Allah kita harus memberikan pertanggungan jawab, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan firman-Nya. Jadi bagaimana kita hidup, bagaimana kita mengikuti Yesus, apapun yang kita lakukan, itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Sehingga di ayat 12-13 itu dijelaskan bahwa sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, ini jelas sekali bahwa di hadapan firman Allah, segala pertimbangan dan pikiran kita tidak ada yang tersembunyi. Semua Allah tahu. Dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, sehingga di sini jelas sekali tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Allah, di hadapan firman-Nya. Nah, tetapi puji Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, di ayat 14-16 itu, bahwa kita memiliki Tuhan Yesus Sang Imam Besar Agung yang akan menolong kita dalam segala kelemahan kita. Di ayat 14-16 disampaikan bahwa karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang lebih besar daripada Musa dan sebagainya yang telah kita baca di hari-hari sebelumnya. Nah, itu yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah,
baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya. Kita bersyukur, kita tetap waspada, dan kita tetap terus berusaha supaya jangan jatuh karena ketidaktaatan. Tetapi di sini kita tidak dibiarkan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita memiliki imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus, yang dia melihat, dia mengerti segala kelemahan-kelemahan kita. Sehingga dalam kelemahan kita, imam besar agung kita itu akan memberikan pertolongan, sehingga kita dapat menerima rahmat, kita dapat menerima kasih karunia, sehingga kita dapat masuk ke dalam tempat perhentian. Nah, amanat teks yang bisa kita ambil dari bacaan kita hari ini, mari kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus, Sang Imam Besar Agung, yang menolong dalam kelemahan kita. Dan mari kita tetap waspada hingga kita masuk dalam tempat perhentian yang dijanjikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya, beriman kepadanya. Amin. Ya, terima kasih Mas Ayub sudah merenungkan. Saudara merespon firman Tuhan pagi ini. Kita akan mengangkat pujian ya kepada Imam besar kita, Yesus Kristus Tuhan. Kita sanjung dia, Yesus kemuliaanku. Yesus
pagi ini. Mari kita bersyukur untuk Yesus Kristus Tuhan yang imam besar kita, dan kita boleh punya akses langsung untuk mengutarakan apa saja menjadi keperluan kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hidup kita, keluarga kita, dan terus mendorong kita untuk beriman, bertumbuh terus, setia dalam iman, dan menyatakan kasih kita kepada sesama. Mari kita bersyukur bersama. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh karena kami memiliki imam besar agung, Yesus Kristus, yang agung dan mulia, sehingga kami boleh menghampiri takhta kasih karunia dalam segala situasi dan kondisi. Kami boleh menghampiri Engkau dengan penuh keberanian dan beriman percaya. Terima kasih. Roh Kudus menolong kami semuanya, semua anggota keluarga, sanak saudara kami, agar tetap setia, hidup bertumbuh dalam iman, dan juga bulan Desember ini boleh menyatakan kasih pada sesama kami, sehingga Natal itu, Kristus Tuhan yang lahir itu boleh dirasakan oleh banyak orang. Kami bersyukur untuk segala rahmat dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau segala-galanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami bersyukur.